Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengawasan pembangunan daerah. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Roshita dengan NIM 202222068, Prodi Administrasi Publik Reguler 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Nah, lanjut pada pembahasan pengertian pengawasan. Jamaluddin Tanjung dan Supardan mengemukakan pengertian pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai di mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Karena itu perlu kriteria, norma, standar, dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai. Sedangkan untuk pengertian pengawasan pembangunan merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tujuan pengawasan pembangunan yang pertama, menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. 2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. Ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Kelima, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi atau pemerintah. Lanjut pada jenis-jenis pengawasan yang terbagi atas 3, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat, atau pengawasan yang dilakukan secara rutin. Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Kedua, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Di sisi lain, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat atau aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh atau pasif yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran. Ada 5 prinsip pengawasan pembangunan. Yang pertama, boundaries of rights, hak atas lahan. Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang dan badan dengan lahan, dan perbuatan hukum mengenai lahan. Kedua, police power, pengaturan, kewenangan menerapkan peraturan hukum, pengaturan pengawasan dan pengendalian pembangunan di atas lahan maupun kegiatan-kegiatan manusia menghuninya untuk menjamin kesehatan umum, keselamatan moral dan kesejahteraan. Ketiga, eminent domain, pencabutan hak atas lahan, yaitu kewenangan tindakan mengambil alih atau mencabut hak atas lahan di dalam batas kewenangannya dengan kompensasi seperlunya dengan alasan untuk kepentingan umum. Yang keempat, taksation, yaitu kewenangan mengenakan beban atau pungutan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan atau kelompok atas pemilik lahan untuk tujuan kepentingan umum.
Yang kelima, spending power atau government expenditure, yaitu kewenangan membelanjakan dana publik untuk kepentingan umum melalui APBN atau APBD. Pemerintah berkewajiban untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor industri, jasa, dan properti. Hal ini akan meningkatkan kebutuhan akan ruang. Hambatan-hambatan pengawasan juga ada 5, yaitu yang pertama, kurang informasi mengenai data produktivitas, terutama melakukan perbaikan dan acap kali terhadap kekurangan kemampuan untuk merincikan hasil yang dicapai oleh manajemen. Kedua, bidang tanggung jawab kurang cukup jelas dirumuskan, sehingga tidak jelas pula bentuk dan lingkungan pelimpahan tugas itu. Ketiga, penyampaian petunjuk kerja secara jelas sering tidak terjadi dan hal ini memperlihatkan adanya komunikasi yang tidak wajar. Keempat, meningkatkan lingkup dan kegiatan usaha masing-masing. Yang kelima, jabatan-jabatan dalam manajemen makin memerlukan spesialisasi dan tentunya memerlukan koordinasi. Manfaat pengawasan. Yang pertama, menentukan tujuan dan cara mencapai atau planning. Kedua, struktur organisasi dan aktivitas atau organizing. Yang ketiga, memotivasi dan mengarahkan anggota atau actuating. Langkah-langkah melakukan pengawasan. Yang pertama, menetapkan standar. Kegiatan pengawasan adalah pengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan daripada pejabat atau pekerja. Untuk dapat melakukan pengukuran harus melalui alat pengukur. 2. Pengukuran kegiatan. Agar pengukuran kegiatan dapat dilakukan secara tepat, perlu diperhatikan yang pertama berapa kali pelaksanaan seharusnya diukur. Yang kedua, dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan. Yang ketiga, siapa yang terlibat dalam pengukuran. Yang ketiga, membandingkan kegiatan dengan standar. Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan-penyimpangan. Keempat, melakukan tindakan koreksi. Bila hasil analisis menunjukkan perlunya tindakan koreksi, maka harus dilakukan tindakan berupa: pertama, mengubah standar-standar mula. Kedua, mengubah pengukuran kegiatan. Yang ketiga, mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan. Selanjutnya, pembangunan daerah. Pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga terciptanya suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan ke masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi daerah. Selain itu, pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga terciptanya suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tentram. Memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat martabat dan harga diri. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik atau good governance. Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari 3 pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Pemerintah, legislatif, eksekutif, dan yudikatif memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan terciptanya lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Terakhir, tujuan pembangunan daerah, yaitu penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Baik, itulah yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.